Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Vigili Paskah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, perayaan Malam Paskah atau Vigili Paskah dikenal sebagai perayaan yang paling panjang. Ada banyak hal yang membuat perayaan ini panjang, di antaranya pujian Paskah dan banyaknya bacaan. Pujian Paskah menceritakan tentang sejarah keselamatan Allah sejak penciptaan sampai karya agung Allah di dalam kehidupan dan diri Yesus. Sejarah keselamatan Allah itu semakin jelas diceritakan lagi di dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan. Adapun sejarah keselamatan tersebut dimulai dari penciptaan dunia, sejarah bangsa Israel termasuk di dalamnya pembebasan bangsa Israel dari Mesir, dan puncaknya ialah peristiwa kebangkitan Yesus yang merupakan inti dari iman kekristenan. Santo Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Karena itu Paskah adalah dasar sekaligus inti iman kita. Dalam arti tertentu iman Kristen bergantung pada kebangkitan Kristus. Maka Paskah adalah hari raya iman yang harus kita rayakan dengan meriah dan megah. Pada umumnya Natal selalu dirayakan dengan meriah, bahkan ornamen-ornamen Natal dipasang di mana-mana. Tetapi kita lupa bahwa tanpa Paskah maka Natal tidak ada. Kita merayakan Natal karena Paskah membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kebangkitan Yesus inilah yang menguatkan iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Sebab dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut yang adalah akibat dosa dan musuh terbesar dari tubuh dan raga manusia. Semuanya itu dikalahkan oleh Yesus. Tubuh Yesus tidak berakhir di dalam kubur yang merupakan tempat terakhir dari ketakberdayaan manusia di hadapan maut. Bahkan semua kejayaan, kesuksesan, dan seluruh keistimewaan manusia berakhir di dalam kegelapan kubur. Tetapi Yesus mengalahkan maut dan kegelapan kubur tersebut. Oleh karena itu, di dalam peristiwa Malam Paskah ini kita akan menyaksikan lilin Paskah yang merupakan simbol dari cahaya Kristus akan menerangi kegelapan gereja. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan Malam Paskah ini, kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, peristiwa kebangkitan yang dialami oleh Yesus adalah kisah puncak dari rentetan peristiwa penderitaan Yesus. Banyak orang mengira bahwa titik terakhir dari penderitaan Yesus adalah salib yang merupakan simbol dari kematian yang keji dan sia-sia. Padahal sesudah salib terdapat kebangkitan yang mulia. Marilah kita belajar dari peristiwa ini, di mana untuk mencapai kebangkitan atau kemuliaan kita butuh perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti. Kesuksesan tidak pernah diperoleh dengan sekali jadi, tetapi kita membutuhkan proses yang panjang. Bahkan dalam proses itu kita akan mengalami berbagai pengorbanan dan perjuangan.
Kedua, inti dan puncak iman kita ialah kebangkitan. Itu berarti spiritualitas kebangkitan haruslah menjadi ciri khas umat Kristiani. Dalam arti tertentu hidup kita tidak harus berakhir pada perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan. Tetapi pada fase-fase tersebut kita harus senantiasa berusaha bangkit. Semangat kebangkitan haruslah menjiwai hidup kita. Jika kita jatuh, maka kita harus tetap bangkit lagi dan terus melangkah untuk melanjutkan setiap perjuangan kita. Pengalaman jatuh juga adalah pengalaman kegelapan. Pada titik tersebut, kita juga perlu meminta cahaya Kristus untuk menerangi perjuangan kita agar kita tidak kehilangan arah, tetapi terus dituntun untuk bangkit kembali. Tuhan memberkati kita semua.